Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kita bersyukur, kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, beribadah sebagai tubuh Kristus yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dengan memberitakan Injilnya dan memuridkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Mari pada pagi ini saya akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu. Untuk itu mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saya mulai dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita telah melihat bersama-sama bahwa ada 3 tugas gereja. Ada 3 misi yang harus kita kerjakan sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama adalah bahwa tugas kita memuliakan Tuhan dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang. Yang kedua, tugas gereja adalah memuliakan Tuhan dengan memuridkan orang-orang percaya agar semua orang yang sudah percaya kepada Yesus itu akan menjadi seperti Kristus dan mengasihi satu sama lainnya. Dan tugas gereja yang ketiga adalah untuk memuliakan Tuhan dengan memuridkan orang-orang percaya supaya mereka juga menjadi pemurid. Bukan sekedar murid tetapi menjadi pemurid, orang-orang yang memuridkan orang lain untuk mengasihi Yesus dan mengasihi sesamanya. Nah, minggu lalu kita telah melihat sebagian dari bagian yang pertama, yaitu tentang tugas gereja yang pertama. Saya akan mengulas sedikit bahwa tugas gereja yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan dengan memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, maka pertama-tama kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Hanya orang-orang yang memberitakan Injil, dia menyatakan bahwa Allah itu baik, bahwa Allah mengasihi orang berdosa, bahwa Allah telah melakukan karya keselamatan yang sangat besar, sehingga hanya oleh karena anugerah dan iman manusia dapat diselamatkan. Itu sebabnya kita melihat bahwa salah satu pelayanan yang penting dilakukan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya adalah memberitakan Injil Allah, saudara. Minggu lalu kita melihat bahwa pelayanan Yesus itu dipusatkan pada pemberitaan Injil. Demikian juga pelayanan Rasul Paulus. Maka saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, maka prioritas pelayanan kita adalah juga harus memberitakan Injil. Amin. Prioritas kita adalah memberitakan kebenaran firman Allah. Dalam setiap kegiatan kita, Injil harus disampaikan baik secara verbal maupun praktek hidup dan pelayanan kita.
Orang harus dapat melihat bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu baik, dan bahwa Allah telah berbicara kepada manusia melalui firman-Nya. Nah, dari catatan-catatan Alkitab tentang pelayanan Yesus dan Rasul Paulus, saudara, maka kita menemukan ada 3 hal yang harus dilakukan dalam pelayanan pemberitaan Injil. Saya harap kita mau memperhatikan ini, karena saudara dan saya tidak ada yang dikecualikan untuk tidak memberitakan Injil. Semua kita kalau mau memuliakan Tuhan harus memberitakan Injil. Dan dalam memberitakan Injil, yang pertama harus jelas isi beritanya. Harus benar, nggak boleh samar, nggak boleh keliru, saudara. Lalu yang kedua, bahwa Injil harus disampaikan kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi semua orang yang kita jumpai, siapapun dia, yang belum diselamatkan harus disampaikan Injil Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pemberitaan Injil harus ditopang dengan kesaksian hidup yang benar. Mari, kalau kita mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mari kita komitmen bersama-sama untuk memberitakan Injil-Nya. Amin. Memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan untuk melakukannya, kita harus jelas dengan isi beritanya. Kita harus menyampaikan kepada semua orang yang kita temui. Dan harus ditopang dengan kesaksian hidup yang benar. Mari, pertama-tama kita akan melihat ketiga bagian itu, saudara. Bahwa pemberitaan Injil itu harus jelas atau benar isinya. Isi beritanya. Saya memperhatikan dari pelayanan Rasul Paulus, ya, dari apa yang didoakannya, saya menemukan bahwa ia berdoa, ia minta supaya jemaat mendoakan dia, agar dia dapat memberitakan Injil dengan benar. Dia dapat menyatakan Injil sebagaimana seharusnya. Dan Paulus juga minta didoakan supaya dia diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 3 sampai yang keempat. Paulus minta didoakan supaya dia dapat menyampaikan Injil dengan benar dan berani. Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Kata Paulus, doakan aku supaya pintu terbuka untuk pemberitaan Injil. Doakan aku supaya aku dapat membicarakan rahasia Kristus. Supaya aku dapat memberitakan Injil sebagaimana seharusnya. Ini bukan doa yang main-main, dia minta dengan sungguh-sungguh. Dia juga melakukannya di dalam Efesus pasal 6, saudara, ayat 18 sampai 20. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Doakan aku supaya aku dikaruniakan perkataan-perkataan yang benar. Ketika aku membuka mulutku, Injil kuberitakan dengan jelas, Injil kuberitakan dengan benar. Doakan supaya aku berani memberitakan Injil. Dari situ kita bisa melihat bahwa Injil harus disampaikan dengan benar. Amin.
Beritanya harus jelas, beritanya harus benar, tidak boleh salah. Nah, kalau Paulus berdoa atau minta didoakan supaya beritanya itu menjadi jelas dan supaya dia memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, maka saudara dan saya juga harus melakukan hal yang sama. Amin. Mari kita berdoa dan saling mendoakan. Supaya tatkala kita mau membuka mulut kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, kita dikaruniakan hikmat untuk mengatakan yang benar. Dan diberi keberanian supaya kita dapat memberitakan Injil sebagaimana yang seharusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya, mengapa Injil harus diberitakan dengan benar? Mengapa beritanya harus jelas, tidak boleh salah, saudara? Kenapa itu penting? Sebab setan itu selalu berusaha untuk mengaburkan berita Injil. Setan mau menyimpangkan kebenaran. Iblis adalah bapa pembohong yang mau menyesatkan kita supaya kita tidak sampai kepada kebenaran Allah itu. Rasul Paulus menemukan bahwa ada persoalan tentang pengaburan berita Injil ini. Orang-orang Kristen Yahudi atau orang-orang Yahudi Kristen yang ada di Galatia, mereka mempercayai bahwa untuk diselamatkan kita memang harus percaya kepada Yesus, tetapi mereka menambahkan dengan perbuatan baik. Dengan apa? Dengan sunat dan melakukan adat istiadat Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi Kristen ini dia percaya bahwa untuk selamat harus percaya Yesus, tapi plus sunat. Ditambah dengan melakukan upacara-upacara keagamaan Yahudi. Dan menanggapi hal itu, Paulus mengecam dengan keras. Karena Injil tidak diberitakan dengan jelas. Injil tidak diberitakan dengan benar. Beritanya salah, saudara. Coba lihat dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Perhatikan firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Perhatikan, Injil telah diselewengkan. Beritanya sudah dibuat kabur, keliru. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus mengecam keras orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Bukan seperti Injil yang diberitakannya, yang dia terimanya dari Tuhan. Injil yang lain, Injil yang menyesatkan, dan dia berkata terkutuklah dia. Sekalipun dari antara kami ada yang melakukan itu, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Jadi Injil harus diberitakan dengan benar, saudara. Amin. Firman Tuhan harus diberitakan dengan benar. Makanya kita harus menjadi jelas. Kita sendiri orang-orang percaya harus jelas akan Injil Yesus Kristus supaya kita bisa menjelaskannya kepada orang-orang lain yang tidak mengerti atau orang-orang lain yang telah pikirannya disesatkan oleh Injil-Injil yang lain itu. Orang kalau tidak mendengar Injil yang benar, maka sesungguhnya dia tidak berjumpa dengan Yesus dan tidak menerima keselamatan itu. Kita butuh memberitakan yang benar. Makanya kata Yesus, penyesatan akan terjadi tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Makanya Yakobus mengingatkan kita, jangan banyak di antara kamu yang mau jadi guru.
Karena kalau guru mengajarkan yang salah, hukumannya akan lebih banyak. Lebih baik batu kilangan diikatkan ke leher orang penyesat dan dibuang ke laut orang itu. Kata Yesus, celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Dan kalau kita membaca di Alkitab, saudara, sepanjang sejarah gereja dalam Alkitab, sejak lahirnya gereja sampai kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 kita membaca, terjadi penyesatan di sana. Bahkan sampai sekarang, sampai hari ini penyesatan terus berlanjut di dalam gereja-gereja Tuhan. Karena iblis berusaha untuk mengaburkan berita Injil supaya kita tidak benar-benar sampai kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus itu. Makanya mari saudara, kita perlu jelas, perlu ngerti benar apa sih isi Injil yang benar itu? Apa sih kata Alkitab tentang kabar baik di dalam Yesus Kristus itu? Sebab tatkala kita membuka mulut kita untuk orang-orang yang kita temui, berita kita jelas, berita kita tidak salah, kita membawa orang berjumpa dengan Yesus. Amin. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Kalau kita mau melihat di sekitar kita, saudara, apalagi sekarang ini informasi itu dengan mudah dapat kita dapatkan melalui jaringan internet, saudara. Masa sekarang ini ada begitu banyak Injil yang lain. Ada begitu banyak kesalahan tentang Injil Yesus Kristus. Saya perlu menyampaikan beberapa hal tentang Injil-Injil palsu itu, saudara. Di antaranya adalah Injil yang menambahkan perbuatan baik manusia ke dalam iman kepada Kristus sebagai persyaratan untuk keselamatan. Orang-orang ini berkata, memang untuk selamat engkau harus percaya Yesus, tetapi itu tidak cukup. Plus perbuatan baik. Padahal Paulus berkata, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Kita harus jeli, saudara. Banyak orang yang menuntut orang percaya melakukan ini dan itu untuk persyaratan keselamatannya. Dan ini Injil yang palsu, Injil yang lain yang mengikat kita kepada dosa-dosa yang telah dilepaskan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Injil yang menambahkan perbuatan baik pada iman kita kepada Yesus sebagai syarat keselamatan. Terus waspada terhadap itu. Kemudian ada yang disebut dengan Injil kemakmuran, prosperity gospel. Injil kemakmuran ini adalah Injil yang secara keliru dia menjanjikan kehidupan yang makmur, kehidupan yang sukses, kehidupan yang sehat, kehidupan yang kaya kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Ini masih berlangsung sampai hari ini, saudara. Orang mengatakan kalau kamu percaya Yesus, kamu akan sukses, kamu akan kaya, kamu akan sehat, kamu tidak akan sakit, kamu akan penuh dengan kesenangan dunia ini. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Tidak boleh sukses? Boleh. Tapi Injil bukan berbicara tentang itu. Sehingga banyak orang yang mengatakan, wah gerejamu ini gereja yang gak benar, pendetamu miskin. Kalau kamu tidak sukses berarti imanmu tidak benar. Gerejaku kaya, diberkati oleh Tuhan. Ukuran keselamatan diukur dengan materi, saudara. Wah kalau ukurannya seperti itu, rasul-rasul Yesus Kristus itu tidak berhasil semua. Imannya salah semua. Mereka semua orang-orang yang tergolong miskin. Mereka orang-orang yang menderita. Mereka matinya mati martir. Tidak mati di tempat tidur. Banyak yang disalib, yang digoreng, yang dibakar. Yang dipenggal kepalanya.
Beberapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, banyak jemaat yang dikatakan, aduh kamu kok mau ke gereja itu kecil, gereja mepet sawah, nggak diberkati. Ikut gerejaku diberkati, kamu sukses, kamu kaya. Ini Injil kemakmuran, Injil yang salah. Yesus tidak pernah menawarkan hal-hal yang seperti itu, justru dia berkata, ya, jangan mencari kekayaan dunia, tetapi carilah harta yang kekal. Barang siapa tidak dapat melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang mengikatnya, maka dia tidak layak untuk aku. Ikutlah aku, pikulah salib dan ikutlah aku. Meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Allah memanggil seseorang untuk meninggalkan hartanya dan mengikut dia, tetapi sekarang orang mengikut Tuhan untuk mendapatkan harta-harta itu. Hati-hati dengan Injil-Injil yang seperti ini. Ikut Yesus supaya kamu kaya. Tidak, ikut Yesus bukan untuk kaya. Tapi banyak pengikut Yesus yang juga kaya. Amin saudara? Amin. Cuman jangan dibalik, jangan keliru, itu loh bahayanya. Abraham kaya, saudara. Filemon kaya. Banyak orang-orang kaya. Tapi mereka kaya di dalam Tuhan. Kaya dalam kebajikan juga. Itu yang paling penting. Kemudian ada Injil apa? Injil yang dijadikan sebagai bentuk rohani untuk menolong diri sendiri. Udah lama saudara, bahkan di lingkungan gereja kita juga ada yang ngomong ditempel di mobilnya, ditempel di motornya, ditempel di bajunya. If other fails, try Jesus. Kalau yang lain gagal, coba Yesus. Artinya begini, kalau yang lain tidak membuat kamu bahagia, coba Yesus. Kalau yang lain tidak bisa membuat kamu sukses, coba Yesus. Kalau yang lain tidak bisa membuat kamu sehat, coba Yesus. Kalau yang lain tidak membuat kamu kaya, try Jesus, coba Yesus. Ini juga Injil yang palsu, ini Injil yang keliru, saudara. Datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk kesuksesan dirinya. Karena yang lain gagal, maka datang kepada Yesus. Tapi sesungguhnya dia tidak memenuhi panggilan Injil yang benar, tetapi memenuhi kebutuhan egonya, keinginan pribadinya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, saudara. Kemudian juga ada sekarang yang ramai yang disebut dengan hyper grace, sekalipun mungkin istilah itu belum tepat mungkin, tapi ada yang mengatakan itu sebagai hyper grace, Injil yang mengatakan bahwa kita dapat selamat dengan menerima Yesus dan yakin masuk surga, bahkan jika kita masih terus hidup di dalam dosa-dosa kita. Ada yang mengajarkan seperti itu. Ada kelompok itu dekat dengan kita, saudara. Saya pernah dikirimi salah satu message di grup WA-nya atau di grup message yang lain. Ada yang sharing sama saya, katanya Pak Doni, terserah you mau dosa apapun juga, toh akhirnya kamu akan masuk surga. Yang penting percaya Yesus. Yang penting percaya Yesus, selesai. Toh akhirnya kita juga akan masuk surga. Mau mencuri silakan, mau berzina silakan. Tenang aja, karena Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa di masa yang akan datang. Injil-injil seperti itu, saudara, mengaburkan berita Injil yang sesungguhnya. Sehingga banyak orang yang melenceng dari iman yang benar. Dan banyak orang yang tertipu. Berpikir selamat, padahal sesungguhnya dia tidak diselamatkan. Kenapa? Mendengarkan Injil yang palsu. Coba kita uji iman kita, apakah iman kita dibangun di atas dasar Injil yang benar? Ataukah kita masih menambahkan pada keselamatan kita perbuatan baik? Apakah kita datang oleh karena janji-janji kekayaan, kesuksesan, kesehatan?
Atau kita menjadikan Yesus sebagai obat untuk setiap persoalan kita. Kalau yang lain gagal, datang kepada Yesus. Atau kita masih mengatakan, yang penting percaya, tidak usah lagi bertuhankan Yesus. Yang penting percaya saja, dia juru selamat. Kita bisa berbuat dosa semau kita. Saudara, kita harus membersihkan diri dari pikiran-pikiran yang salah seperti itu. Amin. Kita harus serius dengan Injil yang benar. Nah, lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Injil yang benar itu? Apa sih yang dimaksud dengan Injil yang menyelamatkan itu? Apa sih yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Yesus bagi kita manusia yang berdosa ini? Ini yang harus kita benar-benar pahami, saudara. Supaya kita tidak salah dalam iman kita kepada Tuhan. Perhatikan saudara, ini inti, ini makna dari Injil yang benar. Coba kita baca terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil. Saudara bisa baca mulai ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu apa sebenarnya Injil Yesus Kristus, kabar baik dalam Yesus Kristus yang ditawarkan kepada kita orang berdosa? Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Injil adalah berita keselamatan dari penghakiman Allah yang kekal. Itu Injil. Itu Injil, saudara. Berita kabar baik tentang keselamatan dari penghakiman Allah yang kekal. Jadi kalau kita datang kepada Yesus karena kita ini adalah orang-orang yang mati karena dosa, yang seharusnya binasa, kita datang untuk selamat dari penghukuman kekal. Kita datang kepada Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Ini yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada kita, semua orang yang percaya kepadanya. Coba lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita hafal ayat ini tapi kita baca saja. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi ini adalah berita keselamatan dari penghukuman Allah yang kekal karena dosa. Itu sebabnya Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Kita datang karena keselamatan jiwa kita. Itu yang pertama-tama, saudara. Makanya Yesus berkata apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan dulu keselamatan, persekutuan dengan Tuhan. Semuanya itu tambahan, saudara. Amin. Semuanya itu tambahan. Yohanes 3 ayat 36, coba kita lihat. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Injil adalah kabar keselamatan dari murka Allah yang kekal. Murka Allah oleh karena sebab dosa. Ada orang yang ngomong gini, kamu nang gereja iki oleh apa sih? Nang gereja ya ora dibayar. Malah kasih-kasih persembahan. Ini orang yang memang pikirannya itu harta. Tapi kita datang karena kita mensyukuri kehidupan kekal yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita.
Makanya saya kalau berdoa selalu saya bersyukur. Tuhan, kami bersyukur pertama-tama buat keselamatan jiwa kami. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Amin. Makanya kita kalau nyanyi apa? Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Karena kita tahu yang terutama itu keselamatan jiwa kita. Beberapa bulan yang lalu saya khotbah dari surat Petrus. Fokus kita itu kekekalan, saudara. Kita ikut Yesus bukan untuk hal-hal duniawi. Kita ikut Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Coba kita lihat lagi dalam Roma pasal 3 ayat 23. Kita kenal ayat itu, tapi saya mau kita membacanya lagi supaya pikiran kita jelas tentang Injil. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6, saudara, ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah berita Injil. Berita keselamatan dari murka Allah yang kekal. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang akan dihakimi oleh Allah. Semua orang akan dihukum di neraka kekal. Dan Injil menawarkan keselamatan dari murka hukum Allah itu. Itulah Injil Yesus Kristus. Adalah Injil yang menawarkan keselamatan dari murka hukum Allah yang kekal. Lalu yang berikutnya, apa makna, apa yang diberitakan dalam Injil? Yang kedua adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan Dia telah menggantikan orang berdosa menanggung hukuman yang pantas kita terima di atas kayu salib. Ini Injil. Yesus itu firman yang menjadi manusia, menanggung dosa kita di kayu salib. Ingat 1 Korintus 15 tadi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%, firman yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib untuk mengadakan karya pendamaian. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Yesus adalah Allah, Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini berita Injil. Kamu orang berdosa, kamu harus binasa. Tetapi syukur Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang menggantikan kamu menerima hukuman di atas kayu salib. Ini berita yang harus kita sampaikan. Ini Injil yang benar. Kita lihat Yohanes pasal tadi kita sudah baca Roma 3 ayat 24 sampai 26. Roma pasal 3 ayat 24 sampai 26. Perhatikan firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin.
Yesuslah yang ditetapkan Allah, saudara, untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Masih ada banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang itu. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Injil adalah berita keselamatan dari murka Allah yang kekal. Ini adalah berita tentang Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yang lain-lain itu tambahan. Amin, saudara. Kita datang karena apa? Karena keberdosaan kita. Kita datang untuk keselamatan jiwa kita. Kita datang karena hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kowe nang gereja ini olehmu apa? Aku beroleh hidup yang kekal. Nang gereja iki lapo? Aku menyembah Yesus Sang Juru Selamat yang sudah menyelamatkan aku dari murka hukum Allah. Amin, saudara. Kesetiaan kita itu karena itu, bukan karena yang lain. Hei, nang gereja cek diberkati, cek sugih. Nang gereja cek oleh jodoh. Lek gak sugih, gak diberkati Tuhan. Semua kita diberkati karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Amin. Amin. Efesus 1 ayat 13. Supaya saudara senang dengan Injil Yesus Kristus yang benar ini. Efesus 1 ayat 3. Ayat yang ketiga saja. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Kemudian saudara, apa berita Injil yang sesungguhnya? Yang pertama adalah keselamatan dari murka hukum Allah. Yang kedua, Yesus Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Yang ketiga, bahwa Allah itu membenarkan, bahwa Allah itu menyatakan benar, dan dengan gratis, dengan cuma-cuma memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang berdosa yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Amin. Jadi Allah itu membenarkan dengan cuma-cuma semua orang yang berdosa tetapi bertobat. Semua orang berdosa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Tidak binasa, bukan tidak miskin, bukan tidak menderita, tapi tidak binasa. Tidak masuk penghukuman kekal, tetapi beroleh hidup yang kekal. Coba lihat Kisah Rasul 11 ayat 18. Kisah Rasul pasal 11 ayat 18. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi jangan bilang kita bisa percaya Yesus tanpa pertobatan. Silakan aja berbuat dosa, toh nanti juga kita akan selamat. Tidak, saudara, Allah itu mengaruniakan pertobatan. Bertobat percaya, karena pertobatan itu yang memimpin kepada hidup. Orang yang bertobat dia datang kepada Yesus. Orang yang gak bertobat gak akan pernah datang kepada Yesus karena takut dosa-dosanya ditelanjangi oleh sang terang itu.
Coba lihat dalam Galatia 3 ayat 7 sampai 9 saja. Galatia 3 ayat 7 sampai 9 saja. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Allah membenarkan orang berdosa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu inti Injil, itu berita Injil. Itu harus jelas bagi kita dan kita harus bisa menjelaskannya kepada orang-orang yang terhilang. Katakan bahwa kita semua orang berdosa, kita akan binasa oleh karena hukuman Tuhan. Beritakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia juru selamat dunia yang telah menanggung dosa kita manusia. Dan beritakanlah bahwa Allah membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Gratis, free. Tidak ada tambahan embel-embel yang lain. Ini Injil yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Injil harus diberitakan kepada semua orang. Sebab itu dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi kita sudah membaca dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, semua orang. Supaya barang siapa yang percaya, semua orang. Injil bukan untuk kelompok orang tertentu, atau kita hanya terbeban untuk orang-orang dekat kita, untuk keluarga kita, saudara kita. Injil untuk semua orang yang kita temui selama kita hidup di atas muka bumi ini. Amin. Injil untuk segala bangsa. Yesus telah membeli semua manusia dengan darahnya sendiri. Supaya pada akhirnya mereka bisa berdiri di hadapan tahta Allah untuk memuliakan Allah karena keselamatan yang telah Dia anugerahkan kepada manusia. Makanya kita harus komitmen, saudara ya. Kadang kita ini terlalu melihat ke dalam, lupa keluar. Coba kita bertanya dalam hati, apa peran kita dalam pemberitaan Injil kepada semua orang? Apa bagian yang sudah kita ambil? Saudara, ikut Tuhan tanpa pemberitaan Injil semua orang bisa. Tapi banyak orang yang mengaku ikut Tuhan, tapi tidak ambil bagian memuliakan Tuhan melalui memberitakan Injil. Iman dianggap sebagai koleksi pribadi yang disimpan untuk kepentingannya sendiri. Kebenaran dianggap sebagai harta pribadi untuk kebutuhannya sendiri. Injil adalah harta, kabar baik, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang yang kita jumpai. Jadi kita harus berkomitmen untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang kita jumpai. Dan yang ketiga, saudara, dari bagian ini, bahwa pemberitaan Injil harus ditopang dengan kesaksian hidup yang benar. Kenapa ini penting, saudara? Karena kesaksian hidup yang tidak benar itu akan merusak pesan Injil. Mungkinkah saya akan mengatakan jangan mencuri padahal saya pencuri? Jangan membenci padahal saya tukang benci. Jangan marah tapi orang melihat saya sering marah. Seringkali bahwa pesan yang baik itu menjadi rusak karena tidak ditopang dengan kehidupan yang baik. Jari ini pelayan Tuhan, pemberita Injil, tapi kok hidupnya kok gitu. Katanya pengikut Kristus, tapi kok jauh dari Kristus seperti yang aku kenal.
Saudara, kita harus memiliki kasih Tuhan dalam hidup ini supaya kita dapat memberitakan Injil dengan benar. Amin, saudara. Kita harus hidup di dalam kasih. Karena itulah yang mencirikan bahwa kita adalah milik Kristus, murid Kristus. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 mengatakan, sekalipun kita punya begitu banyak karunia yang hebat-hebat, sekalipun kita memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Tanpa kehidupan yang layak, tanpa ditopang dengan kesaksian hidup yang benar, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Paulus tidak hanya memberitakan Injil secara verbal, tetapi dia memberitakan hidupnya sendiri. Amin. Coba 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 11. 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Ini sikap yang memadai, sikap yang benar. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, betapa adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Amin. Harus ditopang dengan kesaksian hidup yang baik, yang benar. Karena tanpa itu berita Injil tidak akan dipercaya. Semua yang baik. Saudara mau? Saya ini lihat kuliner sekarang ini aneh-aneh. Makan es batu di pispot. Es campur pakai kloset, sekalipun isinya itu mahal-mahal, saya nggak mau makan di situ. Orang ini pikirannya sudah mulai kacau-kacau. Masuk di GBC, di dekat musola itu. Udah ditanam di situ kloset-kloset duduk dan dipakai pot. Saya pikir tidak indah karena kloset itu untuk ruang tertutup. Amin. Benar? Ya, mungkin Bapak Ibu di Jember akan masuk ada kuliner yang seperti itu. Kalau saya enggak, sekalipun masakannya enak. Mungkin ada yang membawakan untuk saya bakwan Edi, tapi ya di mangkok yang layak lah ya, jangan di pispot atau jangan di kloset. Itu akan membuat kita mual sebelum memakannya. Injil harus ditopang dengan kesaksian hidup yang baik. Amin. Jangan sampai kita pelayanan di depan tapi orang bilang, kalau melayani Tuhan aja begini, di luar begini. Kunaikan syukurku, kalau di luar, jurus C apa ini? Ada bininya. Harus ditopang dengan kesaksian hidup yang benar. Amin. Dan yang lebih penting lagi saudara, kenapa Injil harus diberitakan? Karena ada yang lebih baik dari kehidupan yang terbaik sekalipun di atas muka bumi ini. Itulah kerajaan surga. Amin. Dan ada yang lebih buruk dari kematian.
itulah penghukuman yang kekal. Mari saudara, sebagai orang-orang percaya, kalau kita mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, pertama-tama kita harus mau memberitakan Injilnya. Berita keselamatan dari penghakiman Allah yang kekal. Berita bahwa Yesuslah Juru Selamat dunia yang telah memikul dosa umat manusia. Berita yang mengatakan bahwa Allah membenarkan dengan cuma-cuma semua orang berdosa yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita